87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia istiqlal anakku, memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia istiqlal anakku, memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia istiqlal aku, memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia istiqlal aku, memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak Pro 4 untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM ataupun di 105,9 MHz, dan siaran Pro 4 ini juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Untuk acara kita malam hari ini, ragam budaya Madihin Syair Bakisah juga bisa Anda saksikan pendengar melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Dan alhamdulillah untuk kesempatan malam hari ini, Selasa tepatnya 16 September 2025, saya Eli menjumpai Nasanak Pro 4 di acara ini hingga nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan kabar baik, Kota Banjarmasin sedang diguyur hujan. Semoga nanti bisa kita hangatkan ya di kebersamaan hari ini pendengar. Jadi dalam acara ragam budaya
Madihin Syair Bakisah, sebuah acara yang menghadirkan kekayaan seni dan juga budaya Banua Kalimantan Selatan. Tentu saja tidak hanya jenakanya saja, tidak hanya hiburannya saja, tapi ini juga penuh sekali dengan petuah bijak ya. Apalagi momennya saat ini juga bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Maka yang sekaligus juga menjadi tema kita malam hari ini, Nabi Muhammad Sang Guru. Dengan siapa saya malam hari ini? Wah, tenang pendengar ya, pastinya dengan Maestro Madihin di Kalimantan Selatan yang sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah melanglang buana sampai ke luar negeri. Ya, baik, kita akan sapa dulu. Beliau adalah Bapak Haji Anang Syarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, karena kabar-kabarnya ini juga sering bepergian. Ya, alhamdulillah di bulan Maulid ini itu para pendengar, kemudian para penggemar Madihin yang juga memberikan mandat sebagai pemberi ceramah via seni budaya. Jadi kita sangat berbangga Madihin bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, Ya. terutama dalam momen budaya, yaitu peringatan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan lewat Madihin kita kita berikan informasi terkait dengan pendekatan histori, kemudian sosiologi, Iya. ataupun antropologi. Wah, paket lengkap nih Pak ya. Iya. Jadi memang kalau berbicara tentang bulan Maulid ini menjadi rujukannya adalah seorang pendobrak akhlak ya, pemberi cahaya kalau bahasa agamanya, pemberi cahaya. Sosok yang sederhana di gurun pasir Sahara yang luar biasa, kemudian bersentuhan dengan masyarakat yang peradabannya pada waktu itu memang juga maju, tetapi dari segi etika itu sangat bertentangan. Iya. Nah, ini lahirlah pemikiran saya pada malam hari ini, dan saya juga memiliki beberapa referensi, yaitu Nabi Muhammad SAW itu sebagai sang guru. Sang Guru. Terkait sang guru ini tentunya di Kalimantan Selatan, baik di Banjarmasin dan sekitarnya, setiap malam pasti kita mendengar para penceramah, para narasumber itu memberikan pencerahan, baik dia mengupas dari segi kehidupan sehari-harinya, ataupun mengupas dari segi dakwahnya, dari segi pergaulannya. Nah, kalau historinya kan panjang sekali. Kenapa Nabi Muhammad ini dinyatakan sebagai sang guru? Karena memang ada hadisnya itu. Wa innama bu'istu mu'alliman. Nah, itu hadisnya. Kenapa saya katakan hadis ini adalah informasi tentang guru? Karena mu'allim itu pengajar. Dan bahwasanya aku diutus sebagai seorang pengajar atau seorang guru. Jadi Nabi itu guru bagi keluarganya, bagi masyarakat lingkungannya, bahkan rahmatal lil alamin. Artinya seru sekalian alam itu tercerahkan dengan kehadiran Nabi Muhammad. Banyak sekali sebenarnya beberapa referensi, rujukan yang menjadi dasar untuk menyampaikan profil seorang sang guru ini. Yang pertama, saya juga melihat kenapa Maulid ini menjadi momen yang luar biasa. Ada yang memperingatinya dengan cara mengadakan lomba. Nah, lomba baca puisi, lomba basyair ini Mbak Eli. Rencana ini ada basyair ini. Yeah. Lomba basyair di Bakul Fest itu. Kebetulan saya nanti diberikan mandat sebagai juri. Ya.
Nah, jadi terkait juga dengan momen ini, Banjarmasin sedang melewati rangkaian-rangkaian hari jadinya nanti Iya, yang betul. ke-499. Tepatnya nanti tanggal 24 September. Nah, ini sudah tanggal 16, besok 17, satu minggu Sepekan lagi, lagi ya. Banjarmasin akan berusia 499. Satu lagi udah 500 nih Pak Iya. ya. Jadi kalau dalam catatan Banjarmasin ini lebih tua 1 tahun dari Jakarta. Iya ya, selisihnya ya nggak banyak. Jakarta kan ya. 498. Nah, kita sudah 499. Berarti kakak adik aja tuh Pak. Kakak adik. Ya, dia dulu namanya Sunda Kelapa. Iya. Kemudian diberi nama Batavia, Jayakarta, lalu menjadi Jakarta. Nah, kalau Banjarmasin kan panjang. Jadi Bandarmasih, kemudian Banjarmasih, kemudian menjadi Banjarmasin. Nah, berbagai macam catatan yang mendekatinya. Jadi kalau kita bicara tentang sang guru ini, Nabi Muhammad ini, kenapa peringatan Maulid itu diperingati? Saya berdialog dengan seorang guru besar waktu saya berada di Palangkaraya pada tanggal 11 September kemarin. Beliau juga zuriat dari Datuk Kelampayan, yaitu Profesor Dr. Haji Khairil Anwar MAG. Ternyata ada 3 kajian beliau. Kenapa Nabi Muhammad ini mampu memberikan dobrakan yang luar biasa? Yang pertama apa? Memang dasarnya Al-Quran juga, surah Al-Jumu'ah. Kalau saya bacakan ayatnya, di situ ayat terakhir saja. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa yu'allimuhumul, itu apa artinya? Dia Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada mereka kitab wal hikmah. Kitab Al-Quran. Hikmah itu adalah hadis. Ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Nah, ini yang diajarkan oleh sang guru ini. Nah, kenapa diperingati? Kehadiran sang guru ini menjadi kita bersyukur. Jadi orang mengadakan maulid itu ungkapan rasa syukur. Kehadiran sang guru ini. Banyak sekali hadis-hadis, cerita-cerita. Memang Nabi Muhammad ini, dia di Al-Quran juga dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Beliau diakui oleh Al-Quran, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Nabi Muhammad, bahwasanya saya, kata beliau, ini Al-Quran mengatakan ya, ana basyarum mislukum yuha, artinya saya ini manusia seperti kamu. Ilayya annama ilahukum ilahi wahid, diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kita itulah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falya'mal amalan salihah, hendaklah dia berbuat kebaikan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan bersyirikat dengan Tuhan. Jadi ajaran-ajaran tauhid, ajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya sangat tertarik dengan sang guru ini. Bahkan ada satu buku itu ditulis Muhammad Sang Guru juga namanya. Dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan dengan penerbit Turos itu sangat mencerahkan. Jadi saya harapkan para dai, para penceramah harus bisa memiliki ini, sehingga dia ketika menyampaikan ya paling tidak bisa mendekati lah. Jangan banyak muatan yang lain, substansinya tidak disampaikan. Dapat. Nah ini. Jadi ini yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran sang guru ini. Nah yang kedua, Mbak Eli, kita meneladani. Ini poinnya ya. Iya. Apa yang kita teladani? Kita tidak pernah bertemu bagaimana wajahnya Rasulullah itu. Betul. Kemudian kita tidak pernah melihat secara langsung, tapi kita diberikan gambaran
oleh khadam beliau. Namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang selalu berada di sisi Rasulullah dan 10 tahun tinggal bersama Rasulullah di Madinah. Jadi ada hadisnya, saya bacakan Arabnya ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil baini wala bil qasiri. Nah, itu hadisnya. Dan bukanlah Nabi Muhammad itu, beliau itu perawakannya tuh tinggi, Mbak Eli. Bayangin dulu saya. Wala bil qasiri, dan juga tidak terlalu rendah. Sedang ya. Sedang. Jadi Nabi Muhammad itu kalau perawakan suku Arab itu kan tinggi. Tapi beliau tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kemudian dijelaskan kulitnya, ya, kulitnya berwarna putih tapi bukan putih seperti bule, dan juga tidak sawo matang. Jadi bagaimana kita membayangkan ya? Kalau saya ini jelas nih sawo matang ya? Sawo matang. Jangan sawo yang nggak berbuah aja. Nah ini kalau kita gambarkan sang guru ini. Kemudian dadanya bidang. Jadi dadanya bidang, matanya cerah, gigi beliau putih agak renggang. Kemudian ada satu keistimewaan, mukjizat juga. Beliau tidak pernah menguap. Oh, nggak ngantuk berarti? Ya, artinya secara alamiah ngantuk tuh nguap, Nabi enggak. Mungkin bahasanya tidak pernah menguap ini artinya beliau ngantuk tapi tidak diiringi nguap. Karena ada yang menyatakan menguap itu setan masuk. Jadi jangan terlalu menguap kita ini. Udah gitu ada bunyinya lagi. Ada bunyinya lagi. Pakai lagu Madihin. Bahaya. Asal jangan lagu Madihin aja. Kena nanti Pak Anang ya. Ini Pak Anang kenapa ini lagunya nguap ya. Habis dengerin di Pro 4 katanya Ya. gitu kan. Nah, kemudian dia tidak dihinggapi lalat. Tubuhnya itu harum, bersih, bersahaja. Dan kemudian kalau dia berjalan, Nabi itu cepat. Nah, cepat Nabi itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW juga tinggal di Mekah itu 10 tahun. Lama juga. Ketika beliau diangkat menjadi Rasul, maksudnya gini. Kalau dari kecil kan beliau lama. Kan beliau disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Jadi Nabi ini termasuk orang yang ditempa oleh seleksi alam dan dibimbing oleh Tuhan. Keistimewaannya banyak sekali. Kalau dalam beberapa literatur Mbak Eli ada 191 mujizat Nabi. Banyak sekali. Memang insan pilihan ya. Insan pilihan. Jadi dan bagaimana cara beliau mengajar, metodenya. Nah, ini yang menarik. Dia dikatakan sang guru ini. Kalau Nabi mengajar, dia bisa membaca situasi siapa yang dihadapinya. Kalau bahasa saya itu, dia bisa melihat lawan bicaranya. Dengan orang pemikiran seperti ini, sehingga dia tidak tersinggung. Tidak ada cacian. Kalau sekarang nih ada lagi ngetren ini Mbak Eli. Apa itu? Kurikulum cinta. Wis. Ntar dulu Pak, dapatnya dari mana nih? Dari Ini, Palangka kemarin atau bukan. dari mana nih? Kurikulum cinta ini dari programnya Kementerian Agama. Oh, artinya apa tuh Pak? Artinya dengan bahasa hati kita mengajar. Jadi jangan anak-anak itu ditekan. Makanya guru-guru itu kan bahasa cinta tuh. Kalau dia ngajar nyanyi, pendekatannya seperti seorang ibu dengan anaknya. Berarti ini di rumah juga harus diterapkan ini Pak? Betul, kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Karena cinta itu adalah kebahagiaan. Iya. Sama kita bermading kok nggak bahagia, nggak bisa.
Jadi harus cinta dulu, Pak. Cinta dulu dengan keseniannya, Iya. cintai dulu, dalami itu. Kemudian madihin apa? Ada strukturnya, ada pantunnya, ada syairnya, ada pendengarnya. Ya, Kalau nggak ada pendengarnya gimana bisa madihin? Siapa yang mendengarkan? dinikmati sendiri katanya, Pak. Nah, kalau dinikmati sendiri namanya berdamai dengan diri sendiri. Bertepuk sebelah tangan ya, Pak. Iya. Katanya kan bertepuk sebelah Nah, inilah, sebelah tangan ini benar Nah, ya, Pak, kan ya sebelah betul, tangan kan ya. betul. Kalau kedua-duanya nggak bisa ditepuk. Nggak bisa tepuk nanti. Wah, benar juga ya. Nah, begitu Madihin. juga dengan RRI Pro 4 ini. Ya. Dia juga menggunakan bahasa cinta. Bagaimana dia bisa dicintai oleh pendengarnya? Dia memberikan program-program yang menarik. Usianya sudah 80 tahun. Dengan lika-liku yang sangat panjang. Sampai RRI berada sekarang Pro 4 ini, saya tuh nggak terasa juga, Mbak Eli. Saya sudah hampir 26 tahun saya di RRI. Iya. RRI sendiri udah 80 ya. Iya, saya 26 tahun. Artinya orang kenal dengan Anang Sahrani itu RRI yang mengenalkan. Dan ini jejak yang tidak bisa kita lupakan. Dan saya pribadi, Pak Anang, juga mengapresiasi bahwa di setiap momennya, di setiap hadir di acara ini, Pak Anang juga selalu mengungkapkan hal itu ya. Iya. Artinya bahwa ketika yang lain barangkali tidak ingin lagi gitu mengenang masa yang dulu gitu ya kan. Mungkin bukan soal bukan soal kacang lupa kulitnya itu tidak gitu ya. Ya, Tapi betul. ini sebagai apresiasi ya, bahwa perjalanan sejauh itu pasti diawali kita mau 10 pasti satu dulu ya, Pak ya. Kita bicara dengan sang guru tadi. Apa yang diajarkan Nabi dengan kita? Dalam nih, Dalam sekali ini. Nabi selalu mengingatkan jasa istrinya. Siapa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Walaupun istrinya ada lagi setelahnya ya, Pak. Ya, beliau wafat kan? Ya. Seandainya Khadijah itu masih ada, kira-kira nggak beristri lagi beliau. Kenapa? Di saat Nabi dalam posisi yang, mohon maaf ya, posisi yang diintervensi, Ya. Tekanan banyak. dia punya penasehat yang hebat. Ya, istrinya ini. Istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nabi selalu menyebut namanya. Kemudian Nabi menyembelih kambing. Bahkan ada istrinya yang cemburu juga ya. Ada. Tapi cemburunya bukan cemburu Yang buta, enggak. sekarang kayak gini ya, Pak. Artinya gini, ada dialognya ya. Mudah-mudahan saya tidak salah nih. Ya. Dialognya begini. Untuk apa engkau menyebut-nyebut orang yang sudah tiada? Kemudian ada yang tua. Sampai ubun-ubun Nabi itu bergerak saking beliau menahan. Karena beliau nggak bisa marah orangnya ya. Nah, artinya apa? Ceritanya begini. Aisyah itu istri beliau yang sering dipanggil beliau ya Khumairah itu, Ya. mengingatkan. Nah, tapi Aisyah nggak bisa membaca pada saat itu bagaimana Rasulullah itu mengungkapkan perasaan cintanya dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Perjuangan dari awal. Nah, ini maksudnya apa? Pelajaran bagi kita. Bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun kita meraih sebuah titik puncak, kita tidak akan, mohon maaf ya, bisa menjadi seseorang yang dikenal. Tentu ada medianya. Sekarang enak, ada YouTube, Ya. ada Facebook, ya medsos lah. Instagram, ada TikTok dan sebagainya, berekspresi bebas di sana. Tapi kalau masuk RRI jangan macam-macam. Kenapa? Ada penilai, ada evaluasi. Nah, dulu saya nggak nyebut ya teman-teman yang ikut di sini, mohon maaf. Berapa tahun? Ada yang hanya setahun. Ya kalau kita mencari sesuatu di RRI jangan mencari sesuatu. Mutiaranya banyak di RRI ini. Apa mutiaranya? Sekali di udara tetap di udara. Iya betul, Pak. Kenapa di udara? Kalau tidak ada pemancarnya, siapa yang bisa dengarkan? Gak ada. Nah, frekuensinya dinaikkan, diperbaiki. Suara siapa itu? Suaranya Haji Anang Sahrani. Sebelum saya jadi haji, saya juga, mohon maaf, ketika saya
Mekah Al-Mukarramah, siapa yang meliput saya pada waktu itu? RRI. Itu Haji Aulia, saya sebut saja sahabat saya. Yang ketika berada 17 Agustus saya berada di Saudi Arabia tahun 2019 itu RRI yang menyiarkan. Nah, artinya apa? Kalau kita ingat dengan apa artinya tempat kita berekspresi, makanya Nabi Muhammad tuh dia ingat dengan tempat kelahirannya, dia kembali. Tapi dia kembali lagi ke Madinah, makanya lahir di Mekah, wafatnya di Madinah. Jadi Nabi Muhammad tuh dari anak kecil saja, cucunya ketika itu bermain-main dia jadi imam. Lama sahabat itu sujud. Kenapa? Nabi menghormati. Ceritanya kan Hasan dan Husin itu di bahu beliau. Nggak marah. Nggak marah dia. Nah ini bayangkan. Kemudian ada lagi, mohon maaf saya agak ekstrim sedikit. Orang Arab Badui masuk ke dalam masjid, kencing. Karena dia memang peradabannya tidak tahu seperti itu, kencing dia hukumnya. Tapi menjadi ilmu bagi kita. Kata Nabi, coba siram airnya, kencingnya dengan beberapa siraman. Ini jadi ilmu. Jadi pengetahuan. Ya. Nggak ada Nabi, "Hei kamu marah," sampai Sayyidina Umar itu marah. Ini kalau adab ini. Nah, ini kalau bahasanya. Ini kan yang rahmatan lil alamin ini tadi. Ya. Nah, ini kalau kita kupas tentang sang guru ini, Nabi Muhammad SAW sang guru ini, kelar satu malam. Tak melar. Ya. Banyak sekali. Baik. Ini hanya beberapa ya dari sekian banyaknya contoh, teladan dan juga pesan yang tersirat, yang tersurat, yang tersampaikan dari topik Nabi Muhammad SAW adalah sang guru, dan beliau sendiri sang maestro. Pendengar, juga tidak hanya kata-katanya saja, tidak hanya di bibir, tidak hanya lisannya saja begitu. Kalau istilahnya sekarang nih Pak Anang, mau saya Pak Ustadz terus gitu kan. ini memori lama ini. Iya, memori lama ya. Jadi memang betul menerapkan, karena memang itu harus dari diri kita, dari hal kecil yang kita hanya pandai mengucapkan. Kadang sudahkah kita mensyukuri itu? Dan ini adalah bagian dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita ya, perbuatan-perbuatan kecil, kata-kata kecil yang nampaknya ini berdampak besar ya, karena ada sang guru yakni Nabi Muhammad. Baik, ini nanti kan kita lanjutkan lagi ya Pak Anang. Kita jeda sebentar, barangkali nanti ada pendengar yang ingin bergabung, silahkan kita tunggu di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ini baru enak. Bentar nih. Nih. Ngapain sih, Pi? Nggak gua aja. Sport Timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, tapi aku baru aja di interview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokus ke banyak. Ini baru enak.
jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Baik pendengar dan sanak Pro 4, kita masih lanjutkan kembali untuk kebersamaan kita di Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah malam hari ini bersama Maestro Madihin Kalimantan Selatan ya. Beliau adalah Bapak Haji Anang Syarani. Sementara untuk malam hari ini Nabi Muhammad Sang Guru. Kita akan lihat, simak juga penampilan beliau malam hari ini. Ya, silakan Pak Anang.
Nabi Muhammad yang kita cintai menjadi teladan di dunia ini, pemberi syafaat di yaumil mahsyar nanti. Mahsyar nanti kembali ulun ke awal bermula, sebuting pantun tadi nang ulun bawa, nyaman tahu napa isni maknanya, damintu madiin seni bertutur kata. Tutur kata mencari baikan ading di padang jarujuk, akan dibantang akan pakai dadayan. Nabi Muhammad adalah sang guru, menjadikan teladan dalam kehidupan. Sebagai sang guru, beliau melajari lawan umat ini nang dicintai, mulai kehidupan dini hari, bangun bisukan sampai guring lagi, semuanya beliaulah lajari. Pasti membaca doa itu dimulai, luar biasa Nabi nang kita cintai, pembawa rahmat dalam kehidupan ini, diajarkan akhlak budi pekerti, bangsa yang keras jahiliyah dingarani, bukan jahil kada pintar lagi, tapi akhlaknya nang jauh sekali, memang akar jar orang mentradisi. Sejarah Islam mencatat di sini, Nabi Muhammad meluruskan jalan Islam dari ilahi. Lalu diperingati hari kelahirannya, menurut ahli dalamlah ilmunya. Para ilmuwan alasan ada 3. Nang pertama, ulun padahakan awan pendengar semua, rasa syukur dengan Allah la ta'ala, kehadiran beliau membawa rahmat semua. Bukan hanya umat ini tertentu haja, tapi seluruh penjuru dunia. Dari timur tengah jar urang gurun Sahara, sampai belahan benua Eropa, kada ketinggalan sampai Asia Tenggara, sampai ke Nusantara atau Indonesia, sampai ke tanah Banjar Islam nang pertama. 499 Banjarmasin ini usianya. 8 Zulhijjah itu hari Arba. Ini tahun 932 hitungan Hijriyah, ulun padahakan jua.
24 September ini catatannya, 1526 itulah tahunnya. Sultan Banjar Suriansah diberi nama Mamaluk Islam ini yang pertama. Setelah Hindu jadi agama luar biasa, digantikan Islam damai dalam dada. Pesan Nabi Muhammad sampai kepada kita, wajar meneladani dalam kehidupan nyata. Nang kedua kita meneladani, bukan hanya Bapander, ujarlah Mbak Eli. Diterapkan dalam kehidupan ini, kalau menceritakan sejarah sang Nabi, seorang guru yang sangat dicintai, baik guru keluarga sendiri atau lingkungan di mana berdomisili, tetap menyentuh itu di dalam hati. Kurikulum cinta istilah zaman wayah ini, Nabi Muhammad sosok keteladan yang tak akan terganti, tetap bersemayam dalam lubuk hati ini. Kalau nang ketiga silaturahmi dijalankan, kenapa Nabi Muhammad diadakan peringatan? Alhamdulillah wadah kita lah berjalan, tiap hari penceramah menyampaikan, selama 1 bulan ini peringatan. Memang sang guru kalau diuraikan tidak pernah habis tinta mencatatkan, karena semuanya ini sangat berkesan. Mudahan kita lawan Nabi Muhammad kaina batamuan. Ya, ini baru saja kita lihat, kita dengar, saksikan juga ya. Wah, lihat, saksikan gitu ya. Kalau melihat sekilas saja nih ya. Tapi kalau kita saksikan, kita sekaligus menyimak ini Pak Anang ya. Betul. Penampilan dari Pak Anang Syahrani malam hari ini, Nabi Muhammad sang guru. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana peringatan Maulid ini di mana-mana dilakukan ya. Betul. Tidak hanya di masjid, di musola, bahkan di rumah-rumah warga, di perkantoran dan juga di majelis taklim setiap tahunnya kalau sudah momen Maulidan jar orang tua. Iya, Bemaulidan ya. Bemaulidan kah bemulut kah? Bemulut. Karena ada makanannya nih Pak Anang. Ada juga kisah bahari Mbak Eli lah. Ada orang berpintaan. Iya. Gasan bulan mulut ya. Cuma ada sambat bulan nih gasan mulut ya. Oke. Jadi dihadangi orang Mbak Eli. Babila peringatannya nih. Lalu dicari orang nambah pintaan tadi, ditangkap. Kenapa ikam juga ada menyalurakan makanan mulutan? Ulun ini Pak Jar, perpintaan ini bukan bulan mulut, tapi untuk mulut. Mulut siapa? Ya mulut ulun ya. Nah, ini lain lagi. Lepas sama ini Lepas. ya. Nah, artinya bahwa peringatan Maulid itu melatih kita dermawan. Menjamu orang yang datang. Kemudian kalau dahulu Mbak Eli itu ada pawai obor. Ada juga itu di daerah Irak Utara, Arbela. Jadi itu pada Ntar dulu, saya kalau Pak Anang nyebutin kawasan ini saya curiga ini. Nanti LA tiba-tiba bukan Los Angeles loh Mas Sang-sang. Iya,
Iya, kebiasaan beliau nih. Ntar ini Irak tadi ya Pak Anang ya? Ya Irak Utara memang Irak ini. Utara ya? Ini sejarah yang benar ini. Benar ini. Ya. Benar. Ya, ini pada abad ke-13. Jadi Irak Utara itu ada namanya negara juga, negara bagian namanya Arbela. Diperintah oleh seorang sultan, Sultan Arbela Utara. Nah, di sini dimulai itu pawai obor. Kemudian ada istilahnya itu apa namanya, ungkapan-ungkapan puisi. Dimulai di sini. Syair-syair mulai dimainkan. Ini pada abad ke-12. Jadi di Banjarmasin belum lagi nih. Banjarmasin abad 15. Tiga abad kemudian ya. Baru Banjarmasin. Nah, kemudian setelah upacara obor ada di situ disebutkan oleh seorang budayawan juga, Dr. Haji Abdul Hadi WM, seorang seniman juga, seniman ya, kalau nggak salah beliau itu seniman lukis ya. Jadi di situ beliau catatkan di dalam artikelnya itu menyatakan bahwa selain pawai obor di Arbela itu ada pertunjukan wayang Cina. Nah, berarti kan budaya Cina sudah masuk ke daerah Timur Tengah pada waktu itu. Nah, jadi kalau saya runtut ya Mbak Eli, dari segi kajian ilmiah, peringatan Maulid ini dimulai pada abad ke-8. Jauh sebelumnya. Ya, 100 tahun setelah Nabi wafat. Nabi itu wafat, beliau lahir kan 570. Usianya 63. Berarti 633 Nabi wafat. Nah, kemudian 100 tahun berarti peristiwanya ini diperkirakan 733. Yang mengadakan seorang perempuan Mbak Eli, namanya Siti Zainab. Pertama. Ini cuma dia tidak mengadakan seperti peringatan yang sekarang ini. Dia hanya merenovasi rumah Nabi Muhammad. Awalnya ya. Ya, awalnya kelahiran Nabi direnovasi. Di situ diadakan pementasan. Oratorium, jadi para jamaah haji itu berkumpul di sana berbondong-bondong. Ini diawali di bulan Zulhijjah sampai nanti menjelang puncaknya di bulan Maulid. Nah, ini pada abad ke-8. Jadinya loncatnya kalau saya runtut 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 16 nggak ada. Diloncati ya? Ya, mungkin tidak tercatat oleh para sejarawan. Abad ke-18 baru muncul syair Al-Barjanji. Nah, ini saya ketika diundang ceramah pada melongo semua mendengarkan. Di mana nih Pak Anang? Saya punya faktanya, saya bilang. Al-Barjanji ini seorang syekh, seorang tuan qadi dia. Dia mengarang ini dalam rangka apa? Kecintaan dia juga dengan Rasulullah itu. Baru nanti ada tradisi kita burdah. Oke, lanjutannya ya. Ya, burdah itu kan sejarah juga. Dia seorang penerjemah bahasa. Suatu hari dia sakit. Badannya nggak bisa bergerak ya. Kalau sekarang bisa diartikan stroke ringan lah atau stroke. Bukan cikungunya bukan ya? Bukan. Nah, jadi beliau seketika sakit itu dia mengarang. Ya dibaca. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim. Akhirnya Mbak Eli dia baca itu. Mimpi dia bertemu Rasulullah. Lalu diberikan jubah yang disebut dengan burdah. Ya, ini sejarahnya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Maulid ini nggak pernah selesai ya. Betul, apalagi cuma 1 jam. 1 jam saya. Kelar ya kan. Ini apalagi waktunya juga sudah berada di ujung ini Pak Anang. Jadi para ya. pendengar, terima kasih kita berbagi ilmu malam ini. Saya tinjauannya bedahnya di histori, sejarahnya ya. Nanti kalau ada waktu nanti sosiologinya atau antropologinya. Nanti kalau ada yang tanya dari mana ya, ini historinya dulu. Historinya ya kan? dulu, pelan-pelan. Sehingga kita belajar tentang Maulid itu bukan hanya mendengar perilaku beliau saja, ya. Tetapi dari runtut sejarah kita harus tahu. Jadi kalau kita hitung 570 tahun, 570 Nabi itu lahir, kita hitung sekarang, bayangkan. Nabi kan dihitung Hijriah waktu beliau di Madinah.
Sini kan 1447. Kemudian di Banjarmasin baru 932 Mbak Eli Hijriyahnya. Bisa kita hitung itu secara matematik. Artinya ketemu aja ya dengan Rasulullah, ini luar biasa. Jadi ada tuh ngarang bebas tuh nggak ada. Nah, jadi kita bersyukur baik yang melaksanakan atau tidak dalam bentuk yang lain tentang Maulid ini, yang penting kita ambil tadi 3 kesimpulan. Yang pertama apa? Rasa syukur kelahiran Nabi itu lalu diadakan peringatan. Betul. Yang kedua, dengan peringatan tadi kita meneladani. Yang ketiga, kita silaturahim, itu yang penting. Nah, hendak ke Jepang lagi silaturahim disambung cuma karena waktunya. Berarti syukur, kemudian juga meneladani lisan perbuatan beliau dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah silaturahmi. Begitupun silaturahmi kita malam hari ini mudah-mudahan menjadi bagian dari rasa syukur kita, rasa teladan kita terhadap sang guru, begitu ya. Betul, Nabi Muhammad dan SAW. insya Allah silaturahminya akan berlangsung di pekan depan. Insya Allah. Ya. Ini gimana nih Pak Anang, mau ditutup lagi dengan Madihin? Kita tutup. Ya. Karena Madihin karena awalnya sudah dibuka ya kan. Ya kan. Silakan Pak Anang. Karena waktu sudah tidak mengizinkan, dari uraian tadi kita ambil kesimpulan. Ada 3 yang menjadi catatan, kenapa sang guru diadakan peringatan. Yang pertama, tanda syukur kelahiran teladan. Yang kedua, meneladani beliau dalam kehidupan. Yang ketiga, silaturahmi dijalankan. Alhamdulillah sudah disampaikan. Mau berlama-lama waktu sudah menunjukkan. Terima kasih pendengar barataan, batamuan pulang kita malam arda depan. Ilahi awan bersatu langsung berhenti. Baik, terima kasih Pak Haji Anang Syahrani, dan juga untuk pendengar dan sanak Pro 4 yang mendengar ataupun menyaksikan sajian Ragam Budaya malam hari ini, syair Madihin Bakisah, yang mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad sang guru ini akan menjadi teladan kita, menjadi sesuatu yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang insya Allah akan dilanjutkan nanti silaturahminya di pekan depan. Acara ini pendengar bisa Anda ikuti setiap Selasa malam Arba bersama Maestro Madihin Kalimantan Selatan, Haji Anang Syahrani. Sekali lagi terima kasih. Saya Eli yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat malam, salam budaya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara